Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita sekarang memasuki bab yang ke-64 ya. Jadi total pembahasan dalam bab kitab tauhid ini ada 67 bab ya, 67 bab. Ini kita masuk bab ke-64, berarti tinggal 3 bab ya. Baik. Yaitu bab yang membahas tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Atau larangan bersumpah dengan mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, di dalam judul matan aslinya disebut babu majaa fil iksami 'alallah. Iksam itu masdar dari kata aksama yuksimu. Artinya bersumpah. Ya, bersumpah atas nama Allah tapi mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata sumpah itu disebutkan ya dengan beragam istilah ya. Wal halab lahu iddatu asma. Kadang disebut yamin, kadang disebut aliyah, yamin, aliyah, halaf, qasam, 4 setidaknya. Wa kulluha bi makna wahid kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Maknanya sama ya, yaitu sumpah. Kata aksama yuksimu misalnya disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 75 ya. Fala uksimu bimawaqi'in nujum. Kemudian kata aiman yamin disebut dalam surah Al-Baqarah 225. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Jadi Allah tidak akan mengazab kalian dengan sumpah yang main-main ya, tidak sungguh-sungguh. Kemudian halaf disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Jadi mereka bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah untuk kalian supaya liyurdukum, membuat kalian ridha ya. Itu jadi kata qasam, aiman, halaf ya. Itu. Sementara al-aliyah itu disebutkan dalam hadis ya. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan 3. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, bersumpah atas nama Allah itu adalah apa? Antahlifa 'alallahi ayyaf'ala au tahlifa 'alaihi alla yaf'al. Nah, bersumpah, yang dimaksud bersumpah mendahului Allah itu adalah seseorang dia bersumpah atas nama Allah an yaf'al, bahwa Allah akan melakukan sesuatu, atau alla yaf'al, bahwa Allah tidak akan melakukan sesuatu. Tapi dia mendahului Allah gitu. Nah, itu al-iksam Allah maksudnya. Misalnya ada orang mengatakan wallahi demi Allah la yaf'alanallahu kadza. Allah pasti akan melakukan hal ini demi Allah gitu. Atau dia mengatakan wallahi la yaf'alullahu kadza. Demi Allah Allah tidak akan melakukan ini. Nah, itu namanya al-iqsam 'ala Allah. Nah, al-qasam 'ala Allah yang qasimu ila aqsam. Bersumpah dengan nama Allah itu ya, dilihat dari tujuannya itu terbagi kepada beberapa bagian ya. Di dalam kitab ini Syekh Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 jenis, ada 3 bagian sumpah. Yang pertama, seseorang bersumpah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya.
baik dalam perkara yang ditiadakan atau dalam perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Contoh misalnya, ya karena dia yakin gitu, apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti terjadi gitu. Atau itu namanya al-isbat ya, menetapkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah lalu kita bersumpah bahwa ini pasti terjadi. Atau sebaliknya, kita bersumpah atas nama Allah untuk menerangkan sesuatu atau untuk menegaskan sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan dalil tentu saja. Contoh begini. Ini menunjukkan keyakinan dia gitu. Misal, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada hari kiamat kelak, Rasul diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada makhluk. Ya atau tidak? Iya. Ada dalilnya? Ada. Lalu kita bersumpah, wallahi demi Allah, la yasfa'annallahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. Demi Allah, ya Allah pasti akan ya menjadikan nabinya bisa memberi syafaat kepada makhluk kelak nanti pada hari kiamat. Atau kalau sebaliknya yang negatif itu yang positif ya. Itu isbat. Yang an-nafyu itu misalnya wallahi demi Allah. La yaghfirullahu liman asyraka bih. La yaghfirullahu liman asyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Iya atau tidak? Iya, ayatnya jelas. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu kita menegaskan wallahi demi Allah. Ya akhi, wahai saudaraku, innallaha la yaghfiru liman yusyriku bih. Sumpah dalam konteks ini hukumnya apa? Boleh, la ba'sa bih, enggak ada masalah. Boleh. Ya, la ba'sa bih, tidak ada masalah atau jaizun, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah karena husnuzon dengan Allah dan karena dia punya harapan kuat gitu. Saya ulangi, yang kedua, orang menggunakan sumpah itu karena, kalau tadi kan karena keyakinan dia kan. Yang pertama tadi, yakin Allah pasti tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dia yakin demi Allah pasti akan menjadikan Nabi bisa memberikan syafaat kelak nanti pada hari kiamat kepada makhluk. Yang kedua ini, dia bersumpah karena husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan karena liquwati rojaih, karena dia punya harapan kuat. Nanti sebutkan contohnya. Nah, contohnya gini, pernah terjadi pada zaman Nabi SAW tentang seorang wanita namanya Rubai bintun Nadhr. Dia ini bibinya Anas bin Malik. Suatu ketika Rubai bintun Nadhr ini mematahkan gigi bagian depan salah satu seorang wanita dari kalangan Ansor. Entah bagaimana caranya, intinya dia telah melakukan satu tindakan yang menyebabkan salah satu gigi wanita Ansor itu patah. Kasarat sunniyata jariyati minal Ansor. Akhirnya orang-orang Ansor meminta ketetapan hukum kepada Nabi SAW. Fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qisas. Orang-orang Ansor minta, ya Rasul, ini salah satu ya anggota kami ini dipatahkan giginya oleh si tokoh tadi Rubai bintu Nadhr. Akhirnya Rasul menetapkan qisas. Nah, di qisas. Berarti kalau dia mematahkan gigi depannya, apa qisasnya? Gigi depannya harus patahin juga. Wah, ngeri nggak itu? Ngeri itu. Gimana tuh cara mematahkan? Intinya dia telah mematahkan gigi seseorang, qisas. Itu hukumnya memang. Nah, jadi dalam Al-Quran, as-sinnu bis-sin, ya, al-ainu bil-ain, al-yadu bil-yad, ar-rijl bil-rijl, dan seterusnya ya. Dalam hadis terangkan demikian. Nah, akhirnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, qisas kata Nabi.
Tapi keluarga dari Ar-Rubai bin Nadir bintu Nadir ini beliau mengajukan untuk damai. Udahlah damai saja gitu. Jangan dipatahkan giginya. Fa'abau. Orang-orang Ansor tidak mau, enggak kisos. Kan memang sebenarnya dalam hukum kisos itu ada alternatif ya. Kalau enggak dikisos ya damai, asulhu atau bayar diat. Ya, atau asulhu atau al-afu. Beda itu. Ada 4 alternatif ya. Al-kisos itu berarti dihukum sama. Tapi bisa juga ada asulhu. Asulhu itu beda dengan al-afu. Kalau al-afu dimaafkan oleh keluarga yang terzalimi gitu ya. Ya udah kami maafkan, enggak ada hukum buat dia, selesai urusan. Nah, kalau diat, bayar diat gitu. Nah, itu nanti ditentukan oleh syariat. Bagaimana ya? Ditentukan oleh seorang hakim. Berapa harga yang harus dibayar. Tapi ada asulhu. Kalau membunuh, diatnya kan 100 unta. Harus membayar 1 jiwa. Ya, kalau pembunuhan. Kalau gigi, nah itu nanti berdasarkan ketetapan dari seorang hakim atau pemerintah. Penguasa. Kemudian ada asulhu. Jadi al-qisasu adiyatu asulhu wal afu. Asulhu itu damai. Damai itu bisa jadi harga yang harus dibayar oleh orang yang si pelaku lebih sedikit dari yang seharusnya atau bisa lebih besar dari yang seharusnya. Itu asulhu. Nah, keluarga Rubai bintu Nadir minta damai, tapi orang-orang Ansor tidak mau, fa'abau. Ya. Faqama Anas ibnu Nadir, lalu berdirilah Anas, saudara dari Rubai ini, bintu Nadir ya. Anas bin Nadir berdiri. Faqala atukassiru sunniyata Rubai? Apakah kamu akan mematahkan gigi depan si Rubai, seorang wanita namanya Rubai ini? Lalu dia bersumpah, Anasnya, kakaknya ini, wallahi ya Rasulullah, demi Allah duhai Rasul, la tukassir sunniyat Rubai. Demi Allah ya Rasul, wallahi, jangan engkau patahkan gigi depan si Rubai ini. Wallahi, demi Allah katanya. Perkataan Anas bin Nadir, saudara dari Rubai bintu Nadir ini, la yuridu bihi raddal hukm asy-syar'i. Ini bukan berarti dia menolak hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Nabi. Bukan, sama sekali bukan. Dia bukan membantah Nabi, enggak. Tapi dia berharap gitu, semoga Nabi enggak mengkisos gitu. Wallahi ya Rasulullah. Lalu Rasul bilang, ya Anas, kitabullah al-kisos. Wahai Anas, dalam kitab Allah ini hukumnya kisos. As-sinnu bisin. Lagi-lagi Anas, kakak dari Rubai ini mengatakan, wallahi la tukassir sunniyat Rubai. Nah itu. Dia mengucapkan itu karena apa? Kekuatan harapannya. Dia berharap sangat kuat gitu ya. Agar supaya ini saudaranya dia ini, si Rubai ini tidak dipatahkan giginya. Walaupun memang dia salah. Tapi dia berharap semoga tidak demikian. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, karena ini si Anas bin Nadir ini betul-betul sungguh-sungguh dia, ya Allah, berharap gitu, ya Allah, semoga ini saudaraku enggak dipatahkan giginya. Akhirnya apa yang terjadi? Wa alqallahu azza wajal fi qulubil ansar al-afwa fa'afau. Karena saking kuatnya husnuzan dia pada Allah Ta'ala, saking kuatnya harapan dia pada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan hati-hati orang-orang Ansor itu menjadi lunak. Akhirnya dimaafkan. Dilunakkan oleh Allah Ta'ala hati kaum Ansor. Akhirnya mereka, ya sudah, kita maafkan. Nah itu dahsyat sekali ya. Ya wallahi, ya, itu ya Bapak sekalian. Nah, akhirnya Nabi pun berkata, inna min ibadillahi man lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila dia bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ya, Allah akan kabulkan. La abarrahu. Allah akan kabulkan keinginan dia itu. Karena apa? Dia punya harapan kuat. Wallahi la tukassir sunniyata Rubai.
Itu. Dia berharap betul sama Allah. Husnudzon sama Allah. Akhirnya betul terjadi. Dilunakkanlah oleh Allah hati orang Ansor itu. Akhirnya dimaafkan. Nah, dan akhirnya mereka wa akhadhu al-arash. Al-arash, apa makna al-arash? Al-iwadu al-mali. Al-iwad al-mali anil jinayah. Jadi pengganti harta karena perbuatan tindakan kriminal tadi ya. Nah, ibu bapak dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, inilah dia ya, sumpah karena apa? Kuatnya harapan dan husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Itu boleh, bisa dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari gimana misalnya? Mungkin nggak ini terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin saja. Misalnya ya, ada katakanlah keluarga kita, salah satu anggota keluarga kita, dia melakukan tindakan kriminal dan terbukti gitu, ada buktinya. Dia harus dihukum. Apa hukumannya? Karena dituntut oleh pihak yang dirugikan, dituntut, dihukum, harus dipenjara gitu ya misalnya. Dia katakanlah ya mungkin mencemarkan nama baik seseorang gitu ya, dan orang itu dia lapor ke polisi telah dicemarkan nama baiknya. Dalam undang-undang bisa saja orang dicemarkan nama baiknya melaporkan lalu minta supaya ditangkap di penjara misalnya. Itu terjadi. Dan itu keluarga kita pelakunya misalnya. Lalu kita minta kepada pihak yang dirugikan di hadapan hakim. Lalu kita seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadr ini. Wallahi wahai hakim, janganlah engkau penjarakan saudaraku ini. Wallahi. Kita nyebut wallahi. Janganlah engkau tuntut saudaraku ini karena dia telah merugikan nama baikmu misalnya. Kita ini sebut, bisa nggak kita lakukan? Bisa. Kita berharap semoga Allah melunakkan hati orang yang dirugikan itu. Nah, bisa jadi nanti Allah lunakkan. Orang yang dicemarkan nama baiknya ya sudah, hakim nggak usah dihukum, saya maafkan dia. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Seperti yang terjadi ini di zaman Rasulullah SAW. Nah, dan Anas ini memang orang soleh gitu. Dia ini orang soleh. Nah, ini bisa terjadi kalau yang melakukan itu adalah orang soleh. Dan terbukti Bapak Ibu dan sekalian, nah, beliau ini ya meninggalnya syahid dalam perang Uhud. Ya. Meninggal dalam perang Uhud mati syahid didapatkan pada dirinya ada 80 lebih luka-luka. Ya, wajada bihi bid'un wa samanuna ma baina darbatin bi sayfin aw ta'natin birimhin. Di situ ada sayatan pedang, ada tusukan tombak. Iya mati tapi betul-betul dicabik-cabik oleh orang-orang kafir. Jenazahnya siapa? Anas bin Nadr. Sampai tak bisa dikenali, la ya'rifuhu illa ukhtuhu bibananihi. Ya. Tidak dikenal nih siapa, ini habis betul-betul dicabik-cabik oleh orang kafir. Tapi saudaranya si Rubai tadi tahu ini adalah jenazah Anas bin Nadr, saudaranya. Dari mana? Ya. Disebutkan dalam hadis la ya'rifuhu illa ukhtuhu bibananihi ay bi tarfi isba'ihi. Dari jarinya. Jadi Rubai dia kenal betul jari dari saudaranya, kakaknya atau adiknya ini Anas bin Nadr. Wah, ini adalah jenazahnya Anas. Nah, ini. Jadi dia ini orang soleh, matinya mati syahid. Makanya ketika dia bersumpah didengarkan oleh Allah Taala, dibuat lunak hati orang-orang Ansar. Nah, ini Bapak sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Atau dalam hadis yang lain, nah, Rasul pernah mengatakan rubba asa madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang as-as itu ya makna asalnya adalah yang acak-acakan rambutnya gitu ya. Orang yang mungkin ya hina gitu ya.
rambutnya acak-acakan, madfuun bil abwab. Setiap kali dia datang ke pintu rumah orang diusir, datang minta ke rumah orang diusir. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Andai kata orang ini dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan keinginannya. Ada orang seperti itu. Nah, ya, jadi dia kelihatannya lemah, tapi ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan. Itu ada yang seperti itu, bos sekalian. Kata Rasul SAW dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim ya. Atau dalam hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir bos sekalian, ya, itu tadi yang kedua, sumpah yang kedua kan? Tadi yang pertama sumpah karena yakin. Yang kedua sumpah karena husnuzon dan kuat harapannya. Dan yang ketiga adalah an yakunal hamilu lahu minal i'jabi bin nafsi. Orang bersumpah, ya, yang membuat dia bersumpah itu karena dia kagum pada dirinya sendiri. Ujub itu ya, ujub dengan kehebatan dirinya sendiri. Dia suudzon pada Allah Ta'ala, lalu dia menghalang-halangi karunia Allah Ta'ala, fahada muharramun, ini haram. Nah itu bahkan bisa jadi ya yuhbitu amalahu, ya, akan menghilangkan, menyia-nyiakan amal orang yang bersumpah ini. Nah inilah yang dibahas dalam bab ini ya. Jadi ada orang bersumpah dia seakan-akan menghalangi karunia Allah Ta'ala, lalu dia bangga dengan amal dirinya sendiri. Nah lalu dia bersumpah dengan nama Allah. Nah itu yang disebutkan oleh hadis Nabi dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu ini. Jadi saya kira ini dulu sementara sekalian karena sudah waktu Isya. Nah, silakan yang bertugas azan, monggo. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah tiba di waktu Isya ya. Jadi itu tadi muqaddimah macam-macam sumpah. Jadi yang dibahas dalam bab ini adalah sumpah yang ketiga ya. Sumpah karena suudzon pada Allah Ta'ala dan dia bangga dengan dirinya. Nah, relevansi ya sumpah, tentang sumpah, macam-macam sumpah dan terutama sumpah yang ketiga ini yang haram itu dengan masalah tauhid apa? Jadi orang yang sumpah mendahului ketetapan Allah Ta'ala, faqad asa'al adab ma'ahu wa tahajjuru fadlihi wa asa'adzan bihi. Dia telah beradabnya jelek, asa'al adab ma'ahu ma'allah ya. Jadi menunjukkan adab yang buruk kepada Allah, dia menghalang-halangi karunia Allah dan dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ya suudzon sama Allah, sikap beradab buruk kepada Allah Ta'ala, ini kata saya Ibnu Al-Utsaimin, yunafi kamalat tauhid. Dia telah ya meniadakan kesempurnaan tauhid, bal yunafi aslat tauhid. Bahkan bisa meniadakan ya pangkal tauhid. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Jadi jangan kita ya beradab dengan buruk pada Allah Ta'ala. Salah satu adab buruk kepada Allah bersumpah menyebut nama Allah tapi suudzon ya sama Allah Ta'ala. Ya nanti diterangkan dalam hadis maksudnya suudzon apa? Demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Nah gitu. Demi Allah, wallahi la yaghfirullahu lak. Itu nanti di hadisnya akan diterangkan ya insyaallah. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira ini saja dulu ya supaya waktunya ada ya untuk tanya jawab, walaupun memang ini poin intinya adalah di dalam hadis ini ya. Atau biar ini ya saya kutip saja hadisnya langsung. Jadi dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun, ada seorang laki-laki bilang begini, dia berkata, wallahi demi Allah la yaghfirullahu li fulanin. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi dia bilang wallahi Allah tidak akan mengampuni si fulan. Padahal si fulan masih hidup. Lalu dia suudzon gitu. Allah tidak akan mengampuni. Karena suudzon dia, ya kan? Suudzon dia kepada Allah Ta'ala. Sekaligus dia juga merasa ujub. Nah, karena apa? Orang yang ngomong ini ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Orang yang dia omongin itu orang ahli maksiat. Nanti kalau kita baca yang lebih lengkap ya, dia itu ahli maksiat. Lalu si ahli ibadah ini dia bilang wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, dia tidak akan diampuni oleh Allah si fulan ini.
Akhirnya apa yang terjadi? Faqala Allah Azza wa Jalla berkata pada orang tersebut ketika mereka sudah mati dua-duanya, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa orang yang telah bersumpah mendahului aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni orang yang engkau bilang Allah tidak akan mengampuni dia. Allah ampuni justru. Wa ahbattu amalak, dan aku menyia-nyiakan amalmu. Oh, kan ngeri ini. Ya, itu hukumannya luar biasa. Orang yang bersumpah atas nama Allah, lalu dia suudzon sama Allah, justru akhirnya dia yang dimasukkan ke dalam neraka. Sementara orang yang dia anggap ahlul maksiyah itu, dan lalu dia bersumpah demi Allah dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, justru dia masuk surga. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi, ya, kata Abu Hurairah, annal qail, ya, orang yang ngomong itu rajulun abid, ahli ibadah, laki-laki ahlul ibadah. Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Dia telah mengatakan kata-kata yang justru telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itu. Maka hati-hati ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, asal mengklaim gitu ya. Mengklaim, wah ini gak mungkin dimaafkan oleh Allah ini orang. Nah, padahal orangnya masih hidup. Itu gak boleh. Sekalian. Nah, kan bahkan di dalam hadis lengkapnya disebutkan, ya, dia diingatkan, aksir, berhentilah kamu. Udah dinasihati sama si ahli ibadah ini, fawajadahu yauman ada zambin. Keesokan harinya dia berbuat maksiat lagi. Aksir, berhentilah kamu. Lalu kata si pelaku maksiat, khullani wa rabbi. Biarkanlah aku dengan Tuhanku, katanya. Abu ista'alayya raqiban, apa engkau diutus untukku sebagai pengawas? Nah, lalu akhirnya dia enggak terima dibilangin gitu. Faqal wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sekalian ya. Itu enggak boleh kayak gitu. Karena orang yang berbuat maksiat, yang kelihatannya berbuat maksiat terus, apa kita tiap saat lihat dia? Tidak. Bisa jadi ketika malam hari dia selalu menangis bertaubat pada Allah Ta'ala. Walaupun nanti siangnya berbuat maksiat lagi, malamnya nangis lagi, kan impas ya. Itu. Nah ini ya. Nah Bapak Ibu dan sekalian, jadi ada orang seperti itu. Maka nggak boleh itu kita mengklaim, karena kita nggak setiap saat lihat seseorang itu. Mungkin kelihatan dia kok berbuat dosa terus, tapi ada saat dimana kita nggak tahu dia selalu menangis. Bahkan kalau kita nggak pernah nangis gitu ya, karena ngerasa amal kita udah hebat. Oh aku tiap hari ikut pengajian kok, aku iki apian gitu ya. Hati-hati itu. Ya, dia ini maksiat terus, nggak pernah hadir ke majelis ilmu, maksiat terus. Nah, tapi padahal dia sebenarnya ingin gitu ya. Tapi mungkin karena kekurangan dan seterusnya, keterpaksaan dia berbuat maksiat. Tapi kemudian di malam hari dia nangis. Nah, karena apa? Syarat diterimanya taubat, ya, taubatan nasuha itu apa syaratnya? Ada 3 kan? Salah satunya apa? Meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi. Berniat untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi berniat untuk tidak mengulangi. Iya, dia berniat, berjanji saya tidak akan ulangi. Besok ngulangi lagi. Taubat dia diterima atau tidak? Diterima. Dia berbuat dosa nih. Ya Allah, saya taubat ya Rabb. Saya taubat, saya nggak akan ulangi lagi ya Rabb. Diterima atau tidak? Diterima. Besok mulai lagi dia melakukan dosa yang sama. Itu. Apakah itu membatalkan taubatnya yang lalu? Tidak. Tapi apakah dia berdosa? Berdosa lagi. Berdosa lagi. Lalu dia taubat lagi, nangis lagi. Ya Allah, saya tidak akan ulangi ya Rabb. Diterima taubatnya? Terima. Walaupun dia mengulang-ulang, selama dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Jadi itu. Syaratnya berniat untuk tidak tapi tentu jangan meremehkan. Berkali-kali, nanti dia berdalih dengan hadis ini ya. Berkali-kali orang berbuat dosa, yang penting taubat kan beres urusan. Enggak, jangan. Iya kalau kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau enggak, amburadul kan. Nah itu. Jadi itu.
Tapi yang jelas tadi pelajaran pentingnya jangan sekali-kali kita mengklaim nih orang pasti masuk neraka, nih orang pasti tidak akan diampuni Jangan, selama dia masih hidup kita nggak boleh ngomong begitu. Ya, baik, saya kira ini Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya, silakan. Ada orang mengatakan dia ahli ibadah, tetapi dia mengatakan kenapa saya selalu ibadah 5 waktu tidak pernah, tapi kok saya tidak kaya-kaya. Gimana itu? Ibadah bukan untuk kaya. Pinter Bapak ya. Kalau kita terbesit aja ya, sampai mengucapkan dia, bahwa kita itu menemui menghadapi seseorang itu, dia itu selalu punya keyakinan yang buruk sekali, jadi seakan-akan itu bertentangan sekali dengan syariat. Tapi kita nggak terbesit, Pak. Nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong, tapi dalam hati ya. Terbesit aja. Ya baik. Yang pertama, Pak Zuhri, aku udah ibadah sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Kok nggak kaya-kaya? Jawaban Pak Bambang benar tadi. Ibadah bukan untuk kaya ya. Ibadah itu bukan untuk kaya, tapi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia udah keliru dari awal memang. Makanya dia dihukum nggak kaya-kaya tuh ya. Salah dari awal. Nah, kalau ingin kaya kerja ya. Itu Pak Zuhri ya. Kecuali kalau dia ngomong gini, aku udah berdoa bertahun-tahun. Berdoa bertahun-tahun kok nggak dikabulkan doaku. Aku berdoa supaya Allah melapangkan rezekiku, menjadikan aku orang kaya. Bertahun-tahun aku berdoa kok Allah nggak kabulin. Nah gitu ya mungkin ya. Kalau aku ibadah kok nggak kaya-kaya, jawabannya ibadah bukan untuk kaya. Nah, tapi kalau dia berdoa, ya misalnya Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina itu ya. Itu tiap sholat dia selalu begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Ya, petunjukmu, ketakwaan, ke al-afaf, ya, terpeliharanya kehormatanku, wal ghina, kekayaan. Atau Allahumma ij'alni, ya, gimana doanya Rasulullah Anas? Allahumma aksir mali, ya, wa waladi wa barik li fihi fima ataitani misalnya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah pada apa yang Engkau berikan padaku. Dia terus berdoa. Tapi kok nggak kaya-kaya? Dia ngomong gitu, aku wis puluhan tahun berdoa kok nggak kaya-kaya ya. Nah misalnya, udah tahunan. Nah justru sikap itu yang membuat dia tidak diijabah doanya. Berarti ini orang nggak sabar. Itu ya ta'ajjal namanya. Tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi seakan-akan maksa Allah dia. Nah, itu nggak boleh ya. Seperti itu nggak boleh. Nah, minta anak gak dikasih-kasih. Nah, itu lebih mustahil lagi ya. Nah, iya. Oke, itu Pak Zuhri ya. Yang kedua, Pak Wikan ya. Terbersit dalam hati. Ini saking parahnya orang ini ya. Kita lihat ada orang maksiatnya luar biasa. Wah, ini orang pasti masuk neraka nih orang gitu ya. Tapi terbersit baru dalam hati. Apakah itu sama seperti orang ini? Tidak. Dia tidak sumpah juga kan. Apa yang ada dalam hati selama belum kita ucapkan itu belum dicatat. Kecuali ada emang dalam surah Al-Baqarah itu ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa itu artinya? Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa itu artinya? Wa in tubdu, jika kamu menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Apa? Ya, Allah tahu, maka yuhasibkum bihillah. Allah akan hisab. Jadi yang kita nampakkan, kita ucapkan, kita tunjukkan, maupun yang kita sembunyikan dalam hati itu akan dihisab. Oh, sahabat takut tuh dengar itu. Lu kalau gitu nanti banyak sekali kan hal-hal buruk yang kita pikirkan. Ya atau tidak? Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang buruk, yang jelek gitu ya. Termasuk itu. Bukan itu, apakah termasuk yuhasibukum bihillah? Bukan begitu kata Rasul. Jadi yang kita sembunyikan, yang dihisab oleh Allah Ta'ala itu ya adalah keinginan kuat melakukan satu keburukan
Tapi kemudian kita nggak bisa merealisasikan keburukan itu. Ya, tapi ingin sekali, dalam hati ingin. Nggak bisa karena terhalang. Terhalang oleh ya secara eksternal gitu. Terhalang oleh hal-hal luar. Oleh keadaan, situasi. Contoh gini misalnya. Ya contoh ekstrim aja ini. Nah, ada seorang suami di satu kota itu mendengar katanya di kotanya ada salon plus-plus gitu ya. Ya contoh ekstrim aja. Akhirnya si laki-laki ini dia ingin coba-coba gitu. Tak cobalah gimana sih? Nah, akhirnya dia niat betul, niat saya pengen ya merasakan seperti apa sih. Akhirnya dia berangkatlah naik motor. Pas dia berhenti di depan salon tersebut, ya dia berhenti mau parkir motornya, tiba-tiba istrinya lewat. Istrinya lihat, "Pak, kamu lagi ngapain di situ?" Kira-kira si suami ini jadi masuk atau tidak? Kenapa enggak? Takut sama istrinya. "Kamu kok berhenti di depan salon kayak begini?" katanya. Dia bilang, "Maaf Bu, ini tadi motornya mogok sebentar." Misalnya, bohong dia kan? Sama masuk dalam hatinya, kamu lewat sini segala macam kan gitu. Padahal dalam hatinya udah pengen banget gitu. Nah, akhirnya nggak jadi kan? Sekarang udah bisa jalan belum katanya motornya? Tak coba diselah. Bisa, ya udah pulang. Kan nggak jadi tuh. Tapi dalam hatinya pengen suatu saat aku akan balik lagi gitu ya. Tapi selalu terhalang. Nah, orang yang begitu itu tuhwuhu. Dia sembunyikan keinginan buruk itu, maka yuhasibkum bihillah. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang tadi antum ucapkan, ini orang kayaknya parah banget nih kemaksiatannya. Dia enggak akan diampuni. Tapi baru terbersit dalam hati kita, tidak kita ucapkan, itu tidak. Nah, itu selama kita tidak ucapkan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, ya nanti insya Allah kita sambung lagi ya penjelasan-penjelasan penting terkait dengan hadis ini, bab ini. Nah, sementara ini dulu mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.